Garam, air, doa, dan sedikit omong kosong tentang surga. Itu resep bisnis paling laris di negara yang katanya religius, tapi nyatanya kurang berakal. Bangga beriman, tapi sebenarnya bodoh. Yang penting bungkusnya ayat, nuansanya ke Arab-Araban, pasti gampang dijual, sekalipun isinya sampah. Terakhir sebelum saya tutup, saya ditelepon saya punya guru, yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Lebih percaya botol bertuliskan doa daripada logika yang dikasih Tuhannya langsung. Orang-orang akan rela beli barang tolol dengan harga yang mahal asalkan dikasih label syariah. Masalah orang-orang Indonesia tuh sederhana, teman-teman. Banyak orang yang lebih takut kehilangan keberkahan daripada kehilangan akal sehat. Selama masih ada orang yang punya keinginan untuk dapat jalan pintas, maka selama itu juga kebodohan akan laku keras. Dan brengseknya adalah orang-orang yang berpikir logis dianggap kurang iman, kritis dianggap melawan agama, yang skeptis dibilang sombong. Padahal seringkali yang mereka sebut dengan iman itu bukan keyakinan, tapi kebodohan yang dibungkus dengan produk tolol berlabel agama. Gue bukan maksud menghina keimanan seseorang, teman-teman, tapi yang gue sebut dengan orang tolol adalah orang yang gampang banget percaya tanpa mau mikir. Kayak garam 5.000-an yang mendadak jadi garam suci setelah ditempelin kata-kata ruqyah, atau air botolan yang mendadak jadi air sakti setelah dicelup-celupin jempol gus-gusan yang nggak tahu habis megang apaan. Dan sayangnya pembelinya malah bangga jadi korban. Duitnya habis jadi goblok, tapi bangga. Fenomena barang-barang tolol berlabel agama ini bukti kalau agama udah berubah jadi komoditas. Dulu orang jual sabun, sekarang orang jual sabun sunnah. Dulu jualan air mineral, sekarang air doa, air bekas celupan rambut Nabi. Dulunya jualan parfum, sekarang jualan aroma penolak hal gaib. Semuanya dikasih embel-embel ruqyah, sunnah, syariah, dan harganya langsung naik berkali-kali lipat. Bukan karena kualitas dari barangnya, tapi karena kebodohan dari pembelinya. Dan itulah bentuk bisnis yang paling licik, teman-teman, karena bermain di wilayah yang orang gak berani mempertanyakan. Karena begitu lo kritik, lo akan dianggap melawan agama. Padahal yang lo lawan bukan agamanya, tapi orang-orang tolol yang nipu pakai nama Tuhan. Tapi sayangnya, saking bodohnya orang Indonesia yang percaya dengan hal-hal semacam ini, orang-orang yang masih mampu untuk menggunakan logikanya justru malah terlihat bodoh. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang pernah pakai barang-barang bodoh ini beneran sembuh dari penyakit, atau beneran rezekinya lancar, atau beneran hidupnya jadi lebih baik? Bisa jadi, karena secara psikologi fenomena ini bisa dijelaskan lewat efek placebo. Yang mana orang bisa merasa lebih baik bukan karena obatnya yang manjur, tapi karena otaknya udah percaya duluan. Jadi ketika ada orang yang bilang garam ruqyah bisa beneran menyembuhkan penyakit, atau air doa bisa beneran mendatangkan rezeki, itu bukan karena barangnya yang sakti, tapi karena otaknya udah kena sugesti. Dan sayangnya para penjual agama brengsek ini tahu betul bagaimana bermain di ranah itu. Mereka tahu betul bahwa keyakinan bisa jadi mesin uang, dan begitu dikaitkan dengan agama, dikasih label-label ruqyah, syariah, sunnah, barokah, logikanya langsung mati. Orang nggak lagi bertanya apa manfaatnya, tapi cuma bilang ya udah yang penting berkah. Itulah namanya jebakan placebo, teman-teman, yaitu keyakinan yang dipelintir jadi mesin uang. Dan sayangnya masyarakat Konoha ini saking hausnya dengan jalan pintas, akhirnya rela bayar ratusan ribu sampai jutaan cuma demi beli harapan kosong yang dikemas dalam botol plastik bertuliskan ayat-ayat dan nuansa ke Arab-Araban. Banyak penjual agama brengsek ini yang ngaku kalau produknya udah sesuai sunnah, katanya udah dibacain doa, katanya bisa ngusir jin. Padahal kalau kita buka kitab manapun, nggak ada satupun dalil yang bilang kalau garam bisa ngusir setan. Ruqyah itu doa, teman-teman, bukan benda.
Dan Tuhan nggak pernah bilang di kitab manapun, di surat manapun kalau keberkahan bisa dikemas dalam plastik, dijual kiloan. Nggak ada dalilnya keberkahan bisa dijual kiloan, itu nggak ada. Dan secara ilmiah juga sama aja. Garam ya garam, natrium klorida. Bisa buat pengawet, bisa buat steril luka, tapi nggak ada satupun penelitian yang bilang kalau garam bisa menyembuhkan penyakit spiritual. Cuman sayangnya hari ini masih banyak sekali orang-orang goblok yang lebih percaya caption di toko online daripada ayat-ayat yang jelas-jelas nyuruh kita buat mikir. Penjual-penjual iman kiloan ini paham betul bahwa yang dicari orang-orang itu bukan sembuh, tapi tenang. Makanya kemasannya dibuat menarik, dibuat nuansa kehijau-hijauan, dikasih tulisan Arab, dan dikasih foto ulama biar kelihatan suci, pakai gamis, hidung mancung. Begitu otak kita ngelihat simbol agama, logikanya langsung padam. Yang aktif tinggal perasaan aman, meskipun perasaan aman itu berasal dari kebodohan. Jadi simpelnya banyak orang yang lebih milih nggak apa-apa goblok, yang penting berkah. Gue nggak bilang rukyah itu salah teman-teman. Doa itu suci, iman itu penting. Tapi kalau iman lu bisa dibungkus dan dijual, itu namanya bukan iman, tapi dagangan. Agama itu nggak pernah mengajari kita untuk berhenti berpikir. Justru Tuhan nyuruh kita untuk pakai akal. Iqra, bacalah, belajar. Selama masyarakat kita masih percaya bahwa rezeki dan kesembuhan bisa dikirim lewat jasa ekspedisi, maka selama itu juga kita akan terus menjadi bangsa yang religius, tapi goblok. Dan itulah yang paling bahaya teman-teman. Fanatik yang gampang disetir, ngerasa tahu banyak hal, padahal nyusahin orang. Bangga ngerasa dapat manfaat, padahal jelas-jelas lagi ditipu. Mungkin kedengarannya keras, tapi ya begitulah kenyataannya teman-teman. Selama kebodohan bisa dibungkus dengan doa, maka selama itulah akan ada orang yang cukup bodoh untuk membelinya. Keluarga gua pernah ketipu garam rukyah 600.000 di Facebook. Bayar jutaan cuma buat didoain sama kiai. Beli air doa ratusan ribu, tapi nyatanya tidak ada kehidupan yang berubah sama sekali. Sampai akhirnya duit habis dan baru sadar kalau selama ini kita ditipu dengan produk-produk sampah berlabel agama. Itulah kenapa semua kritik tentang agama dan pembodohan di channel ini di beberapa video terakhir itu terasa begitu personal. Karena gue tahu betul, gue ngalamin betul sehancur apa para korban-korban dari pembodohan ini. Dan kalau kalian punya keresahan yang sama atau punya opini yang berbeda atau pengen ngehujat gua, silahkan tulis di komen. Belum tentu gua bales, tapi udah pasti gua baca. Tenang aja. Jadi apapun itu silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana, dan jangan lupa subscribe biar gua makin kaya tanpa harus jual agama, tanpa harus jualan produk-produk tolol berlabel rukyah, syariah, sunnah, dan omong kosong tentang berkah. Jadi silakan tekan tombol subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.